ya Ustaz. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para asatid, bil khusus guru kita Ustaz Nisar selaku Ketua Subuh Gabungan Al-Fajriyah beserta para asatid jajarannya yang saya hormati, Ustaz Muhammad Timin, Ustaz Yakub, pengurus dari Musyrah Al-Barkah, para asatid lainnya, tokoh masyarakat dan para jamaah. Mudah-mudahan pagi hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah di Musyrah Al-Barkah ini menjadikan sababiyah Allah berikan keberkahan sepanjang hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan memuzakarahkan satu kitab dari karangan Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad yang kita kenal sebagai Shahibur Ratib. Jadi kalau di jamaah umum di banyak tempat saya senang membacakan kitab-kitab karangan dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad karena secara namanya sudah memasyarakat, sesuai dengan memasyarakatnya Ratibul Haddad di penjuru dunia, bil khusus di Indonesia. Yang tujuannya kalau orang sudah tahu bahwa ini kitab karangan beliau pengarang Ratibul Haddad, tujuannya supaya kita yang ngedengerin tambah yakin, karena ratibnya aja kita baca, apalagi ini nasihatnya. Nah, karena berkaitan dengan keyakinan, kitab ini biasanya saya bawa Nashaihuddiniyah, ini yang saya bawa Risalatul Mu'awanah. Jadi beliau itu ngarang kitab yang kebanyakan isinya tasawuf, ada tasawuf ubudiyah, ada tasawuf muamalah. Paslun, satu pasal, wa alaika ayyuhal akhul habibu bitaqwiyati yakinika wa tahsinihi. Jadi kata pengarang Ratibul Haddad, wa alaika, dan semestinya engkau. Sebab dalam bahasa nahwu itu kalau huruf jar majrur ada di awal, wa alaika, makanya banyak orang yang bisa bahasa Arab nggak paham kaidah nahwu, itu bingung. Kenapa alaika diartiin wajib, kenapa alaika diartiin seharusnya, semestinya, karena memang kaidahnya begitu. Ada penekanan seperti kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ibarat kata maf'ul dikedepankan, objeknya dikedepankan, iyyaka. Padahal biasanya itu subjek, predikat, objek. Tapi ini objek diduluin. Berarti menunjukkan apa? Iyyaka, untuk tidak ada saingan dalam urusan na'budu wa nasta'in, hanya kepadamu. Makanya untuk mengartikan Al-Quran ya nggak bisa sembarang orang gitu. Memang harus para alim ulama dan para pendakwah pun nggak boleh. Kalau dia mengartikan, mentakwil Quran pakai takwil pikirannya sendiri, nggak pakai tafsirnya, karena begitu-begitunya tuh yang nggak paham tuh gitu. Kalau zaman sekarang kan yang penting diakal-akalin tuh, baca Quran, baca terjemahannya diakal-akalin. Makanya kan diancam man fasarul Quran nabi ra'yihi fal yaktabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang nafsir-nafsirin Quran semaunya, maka tempat kembalinya neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik gitu. Jadi wa alaika, ditekan itu. Wajib bagimu wahai saudara tercinta, kata pengarang Ratibul Haddad. Kita disebut saudara tercinta.
Apa katanya? Bitakwiyati yakinika wa tahsinihi. Wajib bagimu wahai saudara tercinta untuk memperkuat dan memperbagus keyakinan. Maka itu salah satunya begitu. Kenapa di masyarakat saya demen baca kitab karangan pengarang Ratibul Haddad, biar ngebagusin, nguatin keyakinan. Kalau nasihat dari saya, nasihat dari siapa? Desa Agus, gitu kan. Tapi kalau ini nasihat dari pengarang Ratibul Haddad, lain kita hawanya juga. Fa innal yakina idza tamakanna minal qalbi. Maka tatkala keyakinan tamakanna minal qalbi, mantap terdapat dalam hati. Keyakinannya mantap. Wastaula alaihi, dan menguasai seluruh hati. Orang keyakinannya mantap dan penuh. Saral ghaibu ka'annahu sahadah. Maka yang gaib itu seperti tersaksikan buat dia. Israel masih gaib buat kita yang masih hidup. Tapi begitu ngelihat orang yang mati, karena ketemu Israel, seakan-akan kita bisa ngelihat langsung itu. Timbul perasaan takut mati yang wajar. Dan ini satu hal yang bagus. Jadi begitu ada orang meninggal dan kita tahu secara keyakinan meninggalnya, ya yang mencabut nyawanya ya malaikat Israel, berarti habis ketemu malaikat Israel nih. Nah itu di hatinya tuh timbul, walaupun dia belum mati sudah merasakan perkara-perkara kematian. Mulai timbul pertanyaan dalam pikirannya, apakah saya nanti husnul khotimah ataukah saya nanti su'ul khotimah? Kalau orang itu meninggal mungkin dia punya bekal, apakah cukup bekal saya, padahal kita belum mati. Orang yang bisa begitu tuh yakinnya tinggi, udah keyakinannya kuat, padahal perkara mati itu pintu yang membuat sesuatu yang gaib menjadi nyata. Begitu mati terbuka tuh pintu kegaiban. Yang tadinya Israel kita dengar cuman cerita, yang tadinya alam kubur cuman kata-kata, mulai terbuka semua. Tapi orang yang hatinya penuh keyakinan, walaupun dia baru dengar cerita, dengar ceramah, udah kebayang rasa takutnya mati, udah terbayang rasa ngerinya mati. Itu namanya orang keyakinannya bagus. Ya mudah-mudahan kita kayak begitu tuh. Jadi udah kerasa takut. Itu menunjukkan apa? Kita bukan bicara matinya, bicara keyakinan. Itu penuh hati. Wa inda zalika yaqulul mukinu kama qala Aliyu karamallahu wajha. Dan orang yang yakin itu berkata seperti perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajha. Apa perkataannya? Kata Sayyidina Ali, lau kusipal gita'u mazdadtu yakinan. Sekalipun dibuka tutup pintu kegaiban, kata Sayyidina Ali, keyakinanku tidak akan bertambah. Maksudnya bagaimana? Kita yakin ada malaikat namanya Israel, padahal belum pernah kenalan. Kalaupun Allah bukakan dan Allah perkenalkan Israel, nggak nambah keyakinan, karena sebelum ngelihat pun udah yakin. Paham ya Pak ya? Jadi orang yakin itu kayak Sayyidina Ali, dia cuma denger tentang malaikat, belum pernah ngelihat. Sekalipun dia ngelihat, nggak berubah keyakinannya, nggak nambah. Kenapa? Karena belum melihat juga, emang udah full keyakinannya. Inilah yang disebut iman nih. Ketika ada berita gaib tentang alam kubur, tentang munkar nakir, tentang padang mahsyar, tentang syafaat, tentang siratal mustaqim, surga dan neraka, ya minimal ada yang keisi. Kalau full banget mah kita belum kali. Minimal ada yang keisi. Keisinya gimana? Ada perasaan takut ketika sakaratul maut. Takutnya takut husnul khotimah atau kasihul khotimah kita nih. Gitu. Emang kalau ngaji yang begini mah rada-rada serem gitu. Ya tapi yang berasa yang begini nih. Yang berasa yang begini ya, kita kan yang namanya umur. Ya walaupun biasanya yang tua duluan, ya mudah-mudahan masih begitu terus gitu. Ya tapi kan yang muda juga bisa. Nah itu orang yakin kayak gitu. Nah fungsinya apa kalau udah begitu?
Wal yakinu ibaratun an kuatil iman bisubatihi wa rusukhihi. Keyakinan itu perumpamaan dari kuatnya keimanan orang dan keteguhan keimanan, hatta yasira ka'annahu taudu, sepertinya orang beriman itu laksana dia punya hati kayak gunung yang kokoh. Karena yakin syariat agama yang dia pegang walau kecil, kebiasaan ibadah walaupun nggak besar, karena yakin dia nggak pernah tinggalin. Contohnya begini, bismillahirrahmanirrahim itu kecil banget tuh. Mau makan baca bismillah, mau perkara kemana-mana baca bismillah. Kalau kita nih baru tahu belum yakin. Kita nih mungkin kita di sini ya dikit banget dah. Mudah-mudahan di sini mah pada yakin semua. Kalau saya memang rada-rada susah itu, bukannya kurang yakin, kenapanya? Karena emang ngebiasain buat yakin itu susah. Nah di sini ada satu kisah, ada suami istri. Ini istri yang solehah. Dia punya suami yang kagak bener. Tapi ini istri solehah. Ciri soleha istri itu bukannya dia sholat 5 waktu, puasa dan zakat, bukan. Itu wanita soleha, Pak. Wanita yang sholat, zakat dan puasa namanya wanita soleha. Kalau istri soleha itu selain puasa, sholat dan zakat, dia layanin suaminya mau bagaimana kayak model suaminya. Jadi kalau ibu-ibu itu jangan, yang udah punya suami mintanya jangan jadi wanita soleha, tapi minta jadi istri yang soleha. Kalau wanita soleha mah dia masih belum nikah, dia sholat puasa zakat, wanita soleha. Anak bisa jadi wanita soleha, yang perempuan janda bisa jadi wanita soleha, nenek-nenek bisa jadi wanita soleha. Tapi jadi istri yang soleha itu berat. Makanya ini kisahnya begitu disebutnya istri yang soleha. Sholat, puasa dan zakat, hebatnya tetap melayani lakinya walaupun lakinya kagak bener. Karena dia yakin dia ibadahnya kepada Allah bukan buat lakinya. Ya kalau perempuan kita kan kadang-kadang tergantung laki-laki baik gue baik begitu. Laki koret gue colong duitnya, itu yang repotnya tuh. Berarti apa? Yakinnya kurang. Nah ini perempuan ini wanita soleh yakin benar. Apa keyakinan ibadah kecil tapi dia yakinin bismillah. Setiap kali melakukan sesuatu nggak pernah lepas mulutnya bismillah. Buka lemari dia bismillah, bikinin kopi dia bismillah, bukain pintu dia bismillah, nutup pintu bismillah. Nah ini laki emang yang kagak bener. Orang kalau kagak bener ngedenger bacaan-bacaan begitu gendeng. Bahasa kita emang lu bismillah mulu, dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah. Ya kayak kita kan sekarang ini ada orang yang denger azan kesel. Iya. Azan lagi. Udah begitu emang musola sama masjid deket-deketan, speakernya pada main kenceng-kencengan. Udah baca doa selesai azan, yang sono azan lagi mulain. Bukan masalah ke situnya, tapi ada orang yang kesel sama ayat-ayat Quran, sama seruan-seruan panggilan ibadah. Nah ini laki kayak begitu tuh, dengar bunyi bini yang sedikit-dikit bismillah, dikit-dikit bilang kesel dia. Sampai dalam hatinya dia ngomong begini, gua kerjain, gua bikin malu gara-gara bismillah. Nah apa dia bikin malunya? Dia nyimpen duit, disuruh bininya, tolong ini duit simpen. Kalau dalam keterangan kitabnya di dalam bejana, wadah, taruh dalam kotak kata kita. Ditaruh tuh, emang tuh bininya nggak pernah lepas dari bismillah. Dia naruh tuh duit di dalam wadah, dia baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Selang beberapa hari nih lakinya mau ngerjain, tuh duit dicolong diem-diem, dibuntel, dia masukin dalam sumur. Kemudian dia panggil bininya, duit yang kemarin mana? Menurut dugaan dia, ini begitu bininya baca bismillah, dia buka tuh kotak, kagak ada. Dia mau kata gini, rasain bismillah mulu sih. Tuh, dia mau kata gitu tuh rencana dia tuh. Tapi ternyata nggak begitu. Karena ini orang istiqomah, yakin dia baca bismillah. Allah utus malaikat Jibril, suruh ngambil tuh duit yang di dalam sumur, suruh pulangin buru-buru.
Begitu dia buka tuh kotak, dia baca bismillah, tuh duit udah ada. Dikasih ke lakinya bengong. Manjur kan bismillahnya. Karena apa? Karena yakin, istiqomah. Nenek-nenek zaman dulu kita sakit apa nih? Sakit gondongan, ketek kita pada sekelan. Itu nenek-nenek air putih sama kapur doang tuh. Bismillah, bismillah. Kempes besoknya. Emang apa? Yakin. Kita ini ilmu banyak, yakinnya kurang. Nah makanya kita ngaji kayak begini, bukan yang nggak tahu. Maksiat ini kita tahu, minuman haram kita tahu, perbuatan ini kita tahu. Tujuannya apa? Biar yakin. Sholat 5 waktu kita tahu, Johor, asar, maghrib, isya, subuh kita tahu. Kenapa masih ngaji juga ngebahas sholat, ngebahas wudhu? Supaya yakin. Ya kan yang tahu sholat wajib mah hampir semua orang Islam. Tapi kan nggak semua orang Islam sholat subuh. Iya. Ada yang ketiduran baik. Udah begitu bangun kesiangan agak ngerasa salah lagi. Gitu tawa baik, langsung nyari kopi, merokok, samsu. Bas. Kalau masih salah masih alhamdulillah, masih ngerasa salah. Jadi emang keyakinan nih yang kurang nih. Ya kayak bapak-bapak di sini. Pagi-pagi berangkat kan yakin. Yakin itu dengan niat itu berkaitan erat. Apa niat yang ngaji? Nyari berkah. Kalau kita yakin ketemu tuh gara-gara ngaji usaha berkah. Pengen apa lagi? Ngapus dosa. Kalau kita yakin bahwa berangkat ngaji bisa ngapus dosa, hapus dosa. Tinggal tergantung yakinnya apa enggak. Nah ya ketara yakinnya apa? Mau jauh mau deket nyampe tuh orang yakin tuh. Yakin sama niatnya. Yang kagak yakin mah biar kata pengajian ada arisan lah, duitnya doang yang ngaji. Kenapa? Karena yakinnya sama urusan duitnya, bukan yakin sama ngajinya. Jadi bedanya begitu, keyakinan tuh kelihatan. Lu mah kurang yakin sih gitu. Tapi kalau yang yakin, masya Allah luar biasa. Biar kata ngantuk malam begadang jam 3 baru melenyap, 3:30 bangun berangkat kuliah subuh. Emang nggak bisa begitu? Yakin sama apa? Sama niatnya. Niat ngapus dosa, niat nyari berkah, niat pengen dapat pahala. Ini ngomong sepi amat ini ya. Ini lagi merenung apa ketiduran? Itu lagi ketiduran lagi. Nah itu jadi, nah kemudian apa di sini? Dikatakan di sini kata pengarang kitab, la tazalziluhus sukuk wa la tuza'zi'uhul auham. Orang yang yakinnya paten, nggak bakalan goyang oleh keraguan dan nggak ngebikin terkejut oleh dugaan. Nggak bakal goyang oleh keadaan, bagaimana oleh keraguan. Misalkan begini, dia bangun pagi mau kuliah subuh belum tahu di mana lokasinya. Itu nggak ngebikin dia diem di dalam kamar. Padahal dia ragu, ini kuliah subuh di mana ya? Kalau yang ragu kan nyari informasi sambil selimutan lagi. Dasar kagak tahu di mana tempat ngajinya, kurang yakin tuh. Tapi kalau yang yakin, walaupun dia nggak tahu ini ngaji di mana ya, tetap dia ke kamar mandi, habis sholat subuh dia ngerapi, dia manasin motor, padahal belum tahu ini di mana lokasi ngajinya. Namanya orang yakin. Ya tadi kalau yang ragu mah nggak tahu jadi alasan. Mau berangkat saya kagak tahu di mana tempatnya, emang kurang yakin. Tapi dia yakin kalau udah ibadah mah keluar, ntar dia ketemu orang mau kuliah subuh. Nah itu kan namanya yakin dia berangkat. Dan nggak bakalan goyang gara-gara dugaan. Mana dugaannya? Kayak misalkan kalau saya ntar berangkat ngaji nih, malah mau ada tamu lagi bawain duit nih, caleg mau datang, kagak ngaji dulu dah. Itu dugaan tuh. Ngaji mah pasti, datang ama enggaknya kan belum pasti. Jadi yang pasti bisa kalah sama jadwal yang belum pasti. Kalau ngaji mah kan udah pasti, kuliah subuh jam 5 mulain kuliah subuh. Pasti itu jadwal. Ya kalau ngajinya malam, misalkan habis isya jam 8 pasti itu. Kalau caleg mah kan datangnya kadang-kadang lambat. Iya. Padahal mah orang udah pulang ngaji, tuh caleg sampai juga belum. Gitu. Ini mah kata pengarang kita bahasanya begitu, enggak goyang sama dugaan karena udah pasti yakin urusan ibadah. Ya kalau kebentok-bentok dikit emang ya begini dah pengarang kitabnya gitu.
Kita kan cuma nyontoh-nyontohin tuh. Kita kan kalah sama dugaan-dugaan mulu tuh. Ntar nih dugaan nih orang datang nih ngajak nyaloin tanah gitu. Ngaji kagak kita tungguin, datang kagak. Iya, padahal mah udah ngalamin begitu dulu. Gara-gara kagak ngaji, urusan berantakan. Begitu kejadian sama, kagak ngaji lagi baik. Gitu. Emang kurang yakin kita ini. Hatta layab kok lisukuki wal awhami wujudu albatatan, sehingga nggak kesisa tuh buat orang yakin, keraguan dan dugaan-dugaan nggak terlihat sama sekali. Pokoknya dia kalau udah mau ngobrol diajak ngomong begini, besok minggu kita naik sepeda yuk, rada jauhan, dari abis sholat subuh kita berangkat, itu nggak ngepek di hatinya, agak mau ngaji tuh, nggak sama sekali kepikiran, nggak sama sekali rencana, pokoknya nggak ada. Kalau udah ajakan-ajakan yang bisa ninggalin ibadahnya, udah nggak masuk di hati. Kita berangkat yuk soalnya besok, nggak usah ngaji dulu dah, dasar besoknya. Itu tuh bahasa-bahasa begitu tuh menunjukkan orang itu yakin. Kalau kita kan kadang-kadang enggak nih, kita nih termasuk saya kali begitu tuh, masih mikir-mikir gedean mana amplopnya nih gitu. Iya, masih ngitung-ngitung. Ada khutbah Jumat 2 nih, yang satu Jakarta Ustadz Yakub, biasanya tuh 800 sampai 1 juta tuh Ustadz Yakub ya. Ada lagi muhajirin, ya roman-romannya cepet juga kagak nyampe gitu, timbang-timbang nih gitu. Jakarta beda yang 1 juta dah, muhajirin tinggalin. Begitu berangkat kereta macet tengah-tengah gares. Akhirnya amplop kagak, Jumatan kagak gitu. Iya, itu kurang yakin namanya. Padahal mah kalau yakin rezeki mah Allah yang ngatur. Kalau nyari pahala tergantung kecerdasan. Kalau ada pahala yang gampang, apa nyari yang susah? Rezeki mah emang amplopnya cuman cepet dari panitia. Ada orang demen sama khotbah kita, nambahin 2 juta. Lah ya cakep banget. Daripada yang ke Jakarta kereta mogok, rasain gitu. Tuh orang yakin nggak begitu tuh hatinya tuh, nggak ada timbang-timbang begitu. Kalau ini ibadah, urusan rezeki mah Allah yang jamin. Dia berangkat ceramah, dia pikir kali di sana amplopnya gede, begitu dibuka ya pakai 125, itu nanggung banget ya. Begitu pulang kata bininya, tadi ada tamu nungguin nggak ketemu-temu, nitipin amplop tuh ngapa segera yang jauh-jauh. Jadi suruh kita hidup jangan sag-sagan banget. Lu ngerti sag-sagan ya? Iya. Itu orang yakin tuh begitu tuh gitu. Jadi jangan ninggal ibadah. Maka ini yang dicontohin siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Apa katanya? Wa saitonu la yastati'u adunwa min sahibi hadzal yakin, dan setan enggak sanggup mendekat dari orang yang punya keyakinan. Bal yafiru minhu wa yupariku, bahkan setan kabur. Seperti siapa? Seperti kata Rasul ke Sayyidina Umar, inna saitona, kata Rasul, la yaproku min zilli Umar. Setan itu kabur begitu ngeliat ada bayangan Sayyidina Umar, baru bayangannya aja setan kabur. Ya bahkan diterangkan dalamnya, masalaka Umaro pajan illa salaka saitonu pajan akhor. Seandainya Sayyidina Umar lewat ke suatu jalan, itu setan yang lagi pada ngumpul di jalan itu kabur pindah ke jalan yang lain. Umar, kalau kita kan lain. Begitu kita keluar ke jalan, rubutin setan. Gitu. Emang keluarnya juga kita ya beda niatnya. Kita kadang-kadang yang jelek kita judulin bagus. Pagi-pagi kata bini, mana bang tidur belum, galang-galang sepeda, olahraga. Ya udah tua-tua pas ke olahraga, sekarang cuci mata tuh. Emang cuci mata naik sepeda bisa, kapan susah. Ya cuci mata yang apa dia itu ngeliat nenek-nenek pakai celana legging. Nenek lagi jadi omongan baik gitu ya. Kan begitu kalau yang namanya maksiat mah, cakep kita nafsu, jelek kita ngatain. Ya dua-duanya salah. Kita lihat nenek celana legging belakang banyak lebihnya. Kayak celana gombrang, ya lebih keriput pakai celana legging. Nah itu kan jadi salah aja tuh. Nah ini enggak nih, setan itu kalau udah begitu takut. Nah buktinya apa? Nah kita ada nih nguji nih, bahwasannya ayat kursi dan ayat Quran kita yakin, ajaran guru-guru kita bisa ngusir setan, itu kita yakin di zaman dulu tuh.
Ajarannya bener. Makanya kalau ada orang kesambet, aku bacain ayat Quran. Kalau yakin hilang itu. Cuman kan kita membacanya begitu di kebun yang serem sambil lari. Itu kata setan, lu yang baca, lu yang kabur. Ya kan kalau kita yakin begitu iseng bulu kuduk bangun nih, kita berhenti. Langsung kita baca ayat kursi. Oh, yakin tuh setan yang ada itu kabur semua. Lah ini kita yang baca, kita yang kabur. Nah kan setan yang bingung, lah yang baca, yang kabur. Itu buktinya aja ilmu mah kita punya, yakinnya kagak kita gitu. Kan kalau sebelah sono tuh Pak RT Abidin, sebelah sono kita mau ke Kambangan tuh ada tugu yang serem kan tuh ya. Apa namanya itu? Uka-uka di situ. Kita pengen ngetes ilmu tuh, ilmu agama kan, bahwa Quran itu bisa ngusir setan. Besok malam dah tuh jam 1 kita lewat sendirian. Gitu bulu pada merinding, kita duduk tuh. Kita baca di situ tuh ayat kursi tuh gitu. Kalau kita yakin kita nggak bakalan kabur, pingsan. Bener ya, kagak kabur, kagak bangun. Nah ini, makanya kita melihat orang-orang yang soleh kayak istri yang kayak begitu, dia bismillah cuman kecil banget, tapi apa? Karena dia yakin Allah kasih tuh kemuliaan dalam keyakinannya. Nah sementara pengetahuan bahwasannya seorang istri nggak usah jauh-jauh dah, yang yakin kalau ngelayanin suaminya urusan bikin kopi pagi-pagi itu ngebuka pintu sorga. Itu kagak mikir suami punya duit apa nggak punya duit, pokoknya kalau pagi dia bikinin. Iya kan ada aja kadang-kadang masih lupa Pak gitu. Iya ngasih makan saking sibuknya, sambal ada, lalap ada, air minum kagak. Ya yakinnya emang begitu tuh. Jadi keyakinan itu ngebikin kita jadi tertib, keyakinan itu. Ya contohnya begini Pak, air wudhu itu tetesannya adalah tetesan dari dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Orang yang yakin dengan keterangan itu wudhunya beda sama yang nggak yakin. Begitu dia tarik wudhu, dia bayangin itu tetesan, ini tetesan dulu pernah coel-coel janda sebelah. Iya kan begitu, jatuh tuh dosa. Ini pernah gara-gara nyengket rambutan, jatuh tuh dosa. Jadi ngambil wudhunya khusyuk. Kenapa? Karena yakin setiap tetesan air wudhu yang di tangannya itu laksana tetesan dosa yang pernah dilakukan sama tangan. Ya kalau yang nggak yakin mah kadang-kadang main begitu ini juga jadi. Emang gak yakin. Ya kayak langkah kaki. Ini kan langkah kaki kita ke majlis-majlis taklim ini langkah kaki dulu. Ya main loret apa tuh kehapus malah langkah. Makanya melangkah semangat begitu ngaji. Itu. Jadi kalau kita yakin tuh begitu kelihatan. Yakin benar dengan semua keterangan agama. Iya. Ya Ustaz Timin dia yakin banget berkah ngurusin musola Al-Barkah, makanya dia nggak ngimamin di Istiqlal deh. Yakin banget di Al-Barkah juga cukup, ngapain segala Istiqlal sih begitu. Jadi yakinnya nih agama mah kita udah tahu, semua tahu banget. Sholat kita tahu segala macam, tapi tinggal kita ngaji ini kenapa nungguin yakin. Jangan sampai kita bilang apa yang mau dikaji lagi sih, hukum gue udah tahu, yang nggak boleh gue udah tahu, yang halal tahu, bukan itu yakinnya. Ini kata pengarang kitab. Nah minha wahwal aslul ladzi alaihil midaru, dan sebahagian yang menjadi sumber keyakinan bisa bagus dan kuat. Satu, ayasgial abdu biqalbihi wa uzunihi ilastima'il ayat. Kalau pengen keyakinan kita tambah kuat tambah bagus, satu, penuhin itu. Kenapa kita takut pesawat nggak tempur lagi kemari. Ayas gial abdu, khas orang hamba memenuhi hatinya dengan apa, dan telinganya ilastima'il ayat, buat ayat suci Al-Quran, wal akhbari dalati jalalillahi, dan berita-berita yang mengagungkan Allah, kesempurnaan Allah. Artinya apa? Ngaji, begitu aja dah. Kalau pengen keyakinan nambah, seringin ngaji. Di situ ada sholawat, di situ ada nasihat, di situ ada silaturahim. Nah itu tuh semakin kita seringin, semakin kuat keyakinan.
Jadi bukannya ngaji itu sekedar nyari ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan, waduh, Pak pejabat kita ini kan main. Gitu. Nah kalau udah yakin begini, ini kalau kita baca semua nih sampai asar belum kelar, kita tuntasin. Nah kalau orang sudah yakin, maka dia senantiasa mengurus masalah niatnya. Niat orang yang yakin itu adalah fa'alaika ala takula kaulan wala ta'malu amalan wala ta'zamu ala amrin ila wa takunu niyatuka bizalika at-taqarrub ilallah. Orang yang hatinya sudah yakin, maka dia tidak akan mengatakan suatu perkataan, dia tidak akan melakukan suatu perbuatan, dan dia tidak merencanakan sebuah urusan kecuali niat dia berkatanya, niat dia berbuatnya, niat dia berencananya karena beribadah kepada Allah. Puncaknya di situ tuh. Ciri-ciri orang yang yakin, setiap apa yang dia lakukan, setiap apa yang dia katakan, setiap apa yang dia rencanakan, semuanya diniatkan ibadah kepada Allah. Kerjanya, usahanya, berpolitiknya. Inilah makanya disebut orang kalau udah yakin niatnya semua karena Allah, disebut orang yang religi. Kalau sedepok orang begitu semua, maka Depok disebut kota religius. Jadi yang guru niatnya ibadah, yang gaji niatnya ibadah, dua-duanya nggak ada yang rugi. Yang jadi masalah ini rakyat niatnya ibadah cari nafkah, yang atas nggak niat ibadah dengan membayar gajinya. Ini jadi masalah. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya menjadikan kota Depok dan yang lain kota religi, mulai dari pejabatnya dulu. Kalau dia religi berarti dia nggak berani melakukan apa yang Allah haramkan, karena niatnya jadi pejabat ibadah kepada Allah. Itu nggak main potong baik, cepet tuh jatah madrasah. Ini nggak nyinggung, memang nyata fakta. Iya main potong, gimana katanya ibadah ngentit, karena cepet. Kalau semiliar korupsi itu mah cepet ngentit. Gitu. Iya makanya ini kan mesti paham, terutama orang Depok yang ingin dua-duanya nih, semuanya dari kita bicara calon, dua-duanya ingin menjadikan Depok kota religi. Nanya dulu sama Ustaz. Jangan-jangan dia yang ngusulin kagak paham religi apa. Ada religi, ada islami. Ini pakaian kita pakaian islami, kegiatan kita kegiatan islami. Tapi religi itu kalau kita keluar cari nafkah, berurusan sosial, berbuat di masyarakat, niatnya ibadah, itu religi. Orang Kristen silahkan dengan agamanya, orang Buddha silahkan dengan meyakini agamanya, Hindu meyakini agamanya, semuanya beraktivitas karena agama, namanya religi. Jadi bukan orang Islam aja. Ini bapak ini nanti ngusulin tuh religi begitu, iya. Nah ini religi main ngentit ya gimana? Usah. Harus religi itu begitu dari atas ke bawah kan begitu yang enak. Yang guru karena Allah ikhlas ngajarnya di SMP, di SMU. Yang punya anggaran karena ibadah ngegajinya, nggak berani ngurangin, nggak berani nunda. Nah ini guru honor sampai ada yang 3 bulan nggak gajian. Aduh sedih banget ah. Iya ini kan bicara kata, iya ini bicara agama Pak. Jadi kalau seandainya sudah niat agama tadi dengan keyakinan yang kuat, niat yang bagus, insya Allah keberkahan buat semua orang. Nah buat kita sekarang ya udah kita mulai aja nih, yang terpulang dari ke Empang, niatnya ibadah kepada Allah. Nah apa sebabnya? Ya karena piaraan itu Pak juga diatur sama syariat. Siapa orang yang cuma melihara binatang ngurusin kagak, itu dituntut di akhirat. Ada perempuan masuk neraka gara-gara punya kucing dikerem. Rupanya kesel tuh kucing makan totok anu mulu kali, tokian asin. Dikerem. Akhirnya mati tuh kucing, masuk neraka tuh perempuan. Nah kita kan kadang-kadang miara mah pengen ngurusin kagak. Iya. Itu yang ikan niatnya tuh ibadah kepada Allah tuh semua. Jadi Islam itu luas gitu. Cuman jangan
Salah. Ikan mah diempanin pakai mentega segala macem. Iya, anak mah jajan kagak dikasih. Ya kan ada yang begitu itu. Mau ngempanin ikan gula mentega, gula apa dibeli madu segala macem. Kita bilang ikan perumahan Pondok Indah kali ya. Dia nanya beli apaan bang? Ini buat beli ikan, itu segala susu, mentega, ikan. Kita, lah saya punya arwana ikan empannya jangkrik. Ini ada empan yang mahal ya, sampai cepek gitu. Jadi begitu tuh, yang namanya yakin. Orang kalau udah yakin, kelihatan biasanya, kelihatan juga menguasainya. Artinya menguasai apapun kegiatan dia, semuanya dia niat ibadah kepada Allah. Itu ngaji dia ibadah. Dah kalau udah begitu Pak, gampang tuh membuktikan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pulang dari sini nih, begitu pulang dari sini bini yang paling pertama nih, kadang-kadang ngaji mah rajin, ngamalin kagak. Bahkan abis ngaji kagak ngamalin. Pulang ngaji nih bukan pulang ke rumah, mampir ke tukang sayur. Itu laki nungguin depan pintu, udah ngempet. Udah begitu belanja sama nawar, lamaan nawar. Belanja selesai mau pulang, ada temen nyampe nemenin, lah mau ngapain? Akhirnya jam lebih itu laki udah nungguin. Kalau mau ngamalin ilmu begitu pulang, kalau nggak bareng duluin, bukain pintu, masak air panas. Saya blok. Bukannya saya blok, tanya mau ngopi, langsung tuh. Itu namanya ngamalin istiqomah begitu tuh. Gitu. Ya kan salah satunya, ya kan zaman sekarang begini, akhir zaman Pak. Salah satu hadis dari dua yang disebutkan dalam hadis Jibril. Jadi hadis iman, Islam, ihsan itu diakhiri tentang hadis tentang tanda-tanda kiamat. Nah di salah satunya itu tanda-tanda kiamat yang dalam hadis Jibril. Itu kenapa saya sebutkan ini, karena ini bicara akidah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rukun Islam 5, rukun iman 6 itu ada hadis yang namanya hadis Jibril. Riwayat Imam Muslim yang dikisahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Itu salah satu ciri-ciri kiamat ketika ada budak yang melahirkan tuannya. Budak melahirkan, berarti yang melahirkan itu ibu jadi budak. Yang dilahirkan kan anak, jadi tuannya. Nah zaman sekarang kan ini belum tentu salah, tapi nyata suami kerja, istri kerja, anak masih kecil titipin ke siapa? Iya itu, titipin ke emaknya. Rupanya emaknya capek kali, emang tuh aki-aki banyak pemintanya, tuh cucu nggak keurusan, jatuh lecet dikit, emak pulang, bapak pulang ngelihat anaknya lecet, lah emak jadi maki-maki, mau gimana sih ngurusin anak begitu. Jadi bukan yang nggak boleh ngurusin, yang ngurusinnya boleh, tapi jangan dianggap budak. Itu hadisnya ciri-ciri akhir zaman, dan kan memang nggak bisa ditolak sekarang. Bini kerja, laki kerja, emang cicilan banyak. Iya, mama dulunya kerja, nggak salah. Akhirnya anak siapa yang ngurusin? Babysitter mahal. Yang paling gampang emak yang ngurusin. Lah emak yang sayang sama cucu lagi, timbang sama dia. Nah, ini ngeneng. Kan begitu. Begitu pulang lihat anak lecet, itu emak yang ikhlas, yang ridho, kayak budak dimaki-maki padahal digaji juga kagak. Nah ini kan kita mesti yakin nih, yakin bahwa emak itu adalah jalan menuju surga. Ya apalagi orang laki Pak, orang laki bagi duit nggak ngasih tahu bini, juga ngasih duit emak, nggak ngapa-ngapa. Cuman emang bijaksananya ngomong. Kalau hukum boleh, emak kita sakit nih, kalau ngomong sama bini, romanya bini galak sama kita. Ya kali ini tukang ojek, anterin dia buat emak, boleh orang laki. Nah ini pengetahuan yang mesti kita yakinin tuh. Kalau kita yakin bisa jadi anak yang tidak durhaka, bisa orang perempuan jadi istri yang soleha, dan kita semua mudah-mudahan jadi suami yang amanah. Dan kita yakin kalau kita begini semuanya nih kumpul dalam kebaikan, kumpul dalam husnul khotimah, kumpul lagi di surganya Allah. Amin. Ya kan kalau kita yakin begitu, makanya rajin ngajinya, mau ngerti, mau tidur, ketiduran juga nggak ngapa-ngapa. Ketiduran nggak ngapa-ngapain, penting berangkat. Karena kan nanti begitu tuh. Protes Ustadz Nisar di daftar sorga, ada yang kagak ada ini. Nanya ke malaikat, ya malaikat, tar dulu nih jamaah Al-Fajri ada yang kagak masuk sorga, kemana ini? Gitu.
gitu. Kata Ustaz Nisan, ini hadis lah, hadisnya jelas. Selidik, oh dia mampir dulu di sono. Apa kata Ustaz Nisan? Nggak bisa dah pokoknya. Kita nih jamaah Al-Fajriyah belum dulu masuk surga sebelum yang ono ngikut. Lah nggak enak setiap musola, setiap masjid ada Ahmadiyah, masa di surga dia nggak ngikut. Makanya yang penting berangkat, mau ngelenggut kek, mau biarin beda, yang penting sama-sama. Kalau pintar semua makan repot. Iya, jadi ustadz semua, akhir saingan banyak gitu. Yang penting bener beda. Ya Pak ya. Iya, jangan jadi ustadz, jangan. Udah kebanyakan kali mulia ustadz, jangan. Jadi pejabat aja. Saya rasa ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.